Salam damai sejahtera bagi kita, diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan. Kita menyongsong berkat yang Allah sediakan pagi hari ini bagi kita. Dengan tenang di hadapan Allah kita akan beribadah kepada-Nya. Kita menundukkan diri kita di hadapan Allah. Kiranya Ia beranugerah kepada kita di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, dan menganugerahkan kita berkat surgawi. Ini diri kami ya Tuhan. Kami siap dan jamalah setiap kami oleh kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami di tengah-tengah ibadah ini. Haleluya. Saya mengajak seluruh kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuliakan Allah kita. Kita meninggikan nama-Nya. Kita menyembah-Nya. Haleluya.
hidup kami. Luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Ini kami datang kepada-Mu. Karena ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Disilahkan duduk. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa Allah kita. Dia kekasih kita satu-satunya, yang mengerti kita, yang memahami kita, dan yang tahu apa yang harus Dia perbuat untuk hidup kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya, yang berarti kita memiliki status khusus di hadapannya. Haleluya. Yesus kekasih
Allah akan melawat kita melalui kebenarannya. Karena itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Dia yang layak untuk menerima sanjungan, pemuliaan, penghormatan dari kita umat ciptaannya. Kau di tempat ini, selamat kau di panggilan ku sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku Tuhan, kami datang menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Jamah setiap kami, Tuhan. Lawat setiap kami, Tuhan. Apapun keadaan kita ketika kita pada pagi hari ini datang beribadah kepada-Nya, Allah sangat mengerti. Dan Allah akan melawat kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tuhan, sekarang Engkau yang akan berbicara dan beracara di tengah-tengah hati, di tengah-tengah pikiran kami, di tengah-tengah hidup kami. Dan kami berdoa setiap kami yang datang kepada Engkau, Engkau akan melawat dan Engkau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya yang lemah akan mengalami sebuah penguatan yang baru, yang susah dihimpunkan, yang sakit mengalami pemulihan dari Allah. Kami akan mengalami sebuah pengalaman yang lebih spesial lagi di
tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari. Karena Allah melawat kami. Kami siap untuk menerima firman. Kami menolak segala campur tangan kuasa daripada kegelapan. Dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Dan dia hanya kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan berbicara secara leluasa, menopang dan menolong pemberitaan firman yang sampai kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Sungguh satu anugerah yang luar biasa di minggu pagi ini lagi kita bisa bersama-sama untuk terus dikuatkan dan ditopang oleh firman Allah. Karena tidak ada kekuatan yang lain yang menyanggupkan kita, yang memampukan kita untuk melewati hari-hari kita, kecuali perkataan dan firman-Nya yang tidak pernah berubah dan selalu tepat, dan janji-janjinya digenapi bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, di pagi ini kita akan bersama-sama dibawa di dalam satu tema, prioritas utama dalam masa pandemi. Itu yang menjadi tema kita, prioritas utama dalam masa pandemi. Jika pertanyaan dari tema ini ditujukan kepada kita, kira-kira pertanyaannya demikian: apa prioritas utama kita dalam masa pandemi COVID-19? Kira-kira apa jawaban yang kita berikan? Saya berharap kita mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan, dan mengevaluasi diri kita masing-masing tentang apa yang menjadi prioritas kita. Mari kita belajar tentang prioritas utama dalam masa pandemi yang dilakukan oleh umat Israel. Tindakan yang paling utama dan menjadi prioritas utama umat Israel ketika pandemi atau wabah kematian di tanah Mesir, yaitu satu kalimat saja: ketaatan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan artinya kepatuhan. Patuh artinya suka menuruti perintah, taat pada perintah atau aturan, atau berdisiplin. Jadi dengan demikian kita dapat mengetahui pengertian dari ketaatan adalah sikap dan tindakan patuh pada perintah atau aturan dan melaksanakannya dengan penuh kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua wujud ketaatan mereka sebagai prioritas utama sehingga mereka terselamatkan. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan. Tulah yang turun ke atas Mesir, yang puncaknya adalah kematian anak sulung, itu sebenarnya dimulai dari Firaun yang tidak mentaati perintah Tuhan. Padahal Tuhan sangat
persuasif menyampaikannya melalui Musa. Mari kita lihat teks di Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 yang mengisahkan tentang hal ini. Di ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, ini Tuhan menyampaikan kepada Musa agar diteruskan kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun Allah berfirman, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menganggap umat Israel sebagai anak, dan Dia membela umatnya, membela anaknya. Dalam hal ini, karena mereka telah menjerit kepada Allah dalam penderitaan yang sangat oleh perlakuan Firaun di Mesir. Saudaraku, lihat reaksi Firaun ketika hal ini disampaikan kepadanya. Keluaran pasal 5 ayat 2 sampai 9, kita lihat di sana reaksi dari Firaun. Dikatakan mulai dari ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Pada ayat ini, Firaun meremehkan dan menyepelekan Tuhan. Bahasanya kepada Musa, mungkin dalam bahasa yang lebih gaulnya barangkali, dia akan mengatakan, pusing amat sih sama Tuhan lu. Lu jangan bicara Tuhan di sini, pergi sono. Ayat yang ketiga, saya lanjutkan dari pasal 5 di Keluaran. Dikatakan lalu kata mereka, maksudnya kata Musa dan Harun kepada Firaun, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaan. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah berlalu terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksa? Kerja paksa yang diberlakukan oleh Firaun itu sangat menimbulkan penderitaan umat Israel, justru tidak dihiraukannya. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Aneh Firaun. Hal-hal tentang Allah yang disampaikan oleh Musa dan Harun
malah dianggap dusta. Masakan Allah berdusta? Bagi Firaun, apa yang dikatakan Musa dan Harun adalah suatu kebohongan. Masakan Allah bohong? Puncaknya, akhirnya Allah menghukum Firaun dan bangsanya dengan sebuah kematian yang luar biasa, dari anak sulung raja sampai kepada rakyat kecil. Keluaran pasal 12 ayat 23 dan ayat 29 sampai 30 mencatat ketidaktaatan itu akan membawa kepada penghukuman. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahinya. Ini kepada umat Israel, tetapi Tuhan menjalani Mesir, menulahi mereka dan mendatangkan kematian. Pada ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Kelihatannya di sini Allah sadis, tidak. Saudaraku, ketidaktaatan daripada Firaun itu mengakibatkan penghukuman datang atas mereka, atasnya dan atas bangsanya. Jadi Allah tidak menyayangkan orang-orang yang tidak mempunyai hati yang mau mendekat kepada Allah, yang mau punya hati untuk bertobat kepadanya, yang menyadari kesalahannya, menginsafi kesalahannya, dan berbalik mencari Allah. Itulah sebabnya dalam posisi ini Allah tidak ditempatkan sebagai Allah yang sadis. Saudaraku, kenapa ada penjara? Karena ada orang yang berbuat kejahatan, maka penjara tersedia bagi mereka. Andaikan ada orang yang tidak berbuat kejahatan, tidak mungkin ada penjara bagi mereka. Sama seperti itu, ketidakbecusan daripada Firaun terhadap nasihat, wejangan, segala apa yang disampaikan oleh Allah melalui Musa dianggap sepele, diremehkan, maka itu berakibat fatal bagi dirinya dan bagi bangsanya. Ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rubah yang tidak kematian. Tetapi peristiwa kematian di tanah Gosen, di mana umat Israel ada, tidak terjadi sama sekali, sebab mereka mentaati apa yang difirmankan Tuhan melalui Musa. 3 perintah Tuhan agar mereka terluput dari kematian, seperti yang terjadi di tanah Mesir. Yang pertama, mereka mentaati Tuhan dengan mengambil seekor domba yang dikhususkan, dikurung 14 hari untuk disembelih, dan setelah disembelih dioleskan darahnya pada kedua pintu, pada ambang atas pintu, pada tiap rumah keluarga umat Israel. Terdapat di Keluaran pasal 12 ayat 1-11. Disebutkan oleh Musa bahwa domba yang disembelih itu adalah anak domba Paskah. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-21. Lalu daging domba dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Di Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-8. Hal kedua yang ditaati adalah perintah Tuhan kepada mereka untuk makan roti tidak beragi selama 7 hari lamanya. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-15. Ketaatan mereka yang ketiga adalah mengadakan ibadah kudus di dalam rumah mereka masing-masing. Keluaran pasal 12 ayat 16 menuliskan demikian: kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama
maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Bahkan di Keluaran pasal 12 ayat 27a sampai 28 menunjukkan puncak ketaatan mereka kepada Allah. Dikatakan di sana, dimulai dari ayat 27a di Keluaran pasal 12. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Inilah yang pertama yang dilakukan oleh umat Israel, yang menyebabkan mereka terluput dari pandemi, dari sebuah wabah kematian yang terjadi di Mesir, tapi di mereka tidak terjadi. Yang pertama, ketaatan mereka kepada Tuhan, itu yang telah menyelamatkan mereka. Yang kedua, wujud kedua ketaatan umat Israel sebagai prioritas utama sehingga mereka terselamatkan ialah ketaatan kepada pemimpin. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada Musa sebagai hamba Tuhan yang memimpin mereka. Menarik sekali kalau kita lihat bahwa ketaatan mereka itu sampai kepada hal-hal detail yang jelimet yang disampaikan Musa, sangat diperhatikan dan dikerjakan oleh mereka selama 21 hari. Bahkan pemilihan untuk seekor domba itu ada detail yang harus disiapkan. Berumur 1 tahun, yang terbaik, tidak boleh cacat dan lain sebagainya. Bahkan mulai dari pasal 11 sampai pasal 13 ada banyak aturan dan petunjuk yang harus mereka lakukan, dan luar biasa mereka mentaatinya. Rata-rata kalau kita jujur, banyak orang tidak terlalu telaten dan tekun untuk hal-hal yang detail. Padahal hal itu menyangkut keselamatan dirinya. Setelah terjadi sesuatu dengan dia dan berakibat fatal, baru menyesal. Contoh saja di masa COVID-19, kita diajar bagaimana cara untuk mencuci tangan. Pada awal-awal semua mencuci tangan sesuai standar yang ada. Saya diajari bagaimana cara mencuci tangan yang standar. Ambil sabun, ketika tangan sudah dibasahi, lalu kemudian gosokkan tangan di sela-sela jari. Lalu setelah di sela-sela jari, di punggung jari dilakukan itu. Lalu setelah itu di antara dari jempol, demikian sebaliknya. Kemudian di bagian buku daripada ujung-ujung jari. Dan setelah itu baru dicuci sampai bersih. Tapi lama-lama kebiasaan seperti ini menjadi sesuatu hal yang terlalu detail. Udahlah, yang penting sudah cuci tangan. Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang mengabaikan hal-hal yang kecil. Atau kadang-kadang pemakaian masker untuk keselamatan kita. Itu sama dengan orang yang di dalam perjalanan di jalan raya memakai helm bukan untuk keselamatan diri, tapi takut ditilang sama polisi. Ini cara berpikirnya seperti ini. Saya kira perlu untuk diperbaiki oleh kita. Bahkan isolasi diri. Waktu masuk di zona merah dan berasal dari zona merah,
selama COVID-19 harus dikarantina 14 hari. Belum lagi soal physical distancing. Sebenarnya WHO tidak mengenali istilah social distancing. Yang lebih sering menjadi tekanan utama Badan Kesehatan Dunia adalah physical distancing, yaitu jaga jarak fisik sebagai cara menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Hingga di Indonesia, sejak tanggal 24 April yang lalu dilakukan penutupan bandara domestik di seluruh wilayah menyangkut masalah pengangkutan dari penumpang hingga batas di 1 Juni dan dievaluasi kembali. Demikian juga dengan darat dan laut. Belum lagi bagaimana tentang kita perlu memperhatikan menjaga daya tahan dan imunitas kita. Sehingga ada pengalaman satu teman waktu yang lalu, karena diajari pukul 10 pagi harus berjemur, karena pada saat itu dapatlah sinar matahari yang menolong untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lalu setiap pagi jam 10 dia berjemur, hingga dia katakan kepada saya, gara-gara dia berjemur setiap hari jadi gosong kulitnya. Tapi seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah hal yang akan menolong untuk keselamatan, kesehatan kita. Bapak Ibu, mari kita perhatikan umat Israel, mereka mentaati detail yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Mereka mentaati Musa sedemikian rupa sehingga itu menyelamatkan mereka. Bahkan di dalam masa ketika terjadinya kematian anak sulung, beberapa hari mereka tidak boleh keluar rumah. Mereka sampai pagi dini hari hanya untuk kebutuhan khusus saja, untuk kebutuhan makan dan minum saja mereka bisa melakukan aktivitas. Sedemikian rupa ketaatan kita itu menyelamatkan kita. Dan karena itu kita belajar juga untuk taat. Bahkan ketika kemudian mereka keluar dari tanah Mesir, ada satu hal yang disampaikan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umat Israel, yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, yaitu walaupun mereka terburu-buru keluar, mereka harus meminta emas dan perak pada orang Mesir. Dilakukan saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mungkin saja kalau kita mungkin berkata begini, buat apa? Keadaannya tidak memungkinkan. Tapi saya ingat baik-baik, Bapak Ibu, Tuhan tidak menyampaikan sesuatu kepada Musa, atau Tuhan tidak menyampaikan sesuatu kepada pemimpin tanpa tujuan atau maksud tertentu. Bukankah mereka akan menempuh perjalanan yang cukup panjang, tentu membutuhkan kebutuhan yang cukup. Maka melalui Musa mereka mendapatkan perintah untuk dilaksanakan. Jangan mengabaikan hal-hal yang kecil, karena justru ketika kita mengabaikan hal-hal kecil, pada saat seperti itulah kita justru akan kemudian jatuh. Dan itu dicatat dalam Keluaran pasal 11 ayat 2. Ada perintah di pasal 11 ayat 2, dan ada pelaksanaan di Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir memurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Sekali lagi saya katakan, ketaatan kita akan menyelamatkan kita. Bahkan untuk keselamatan mereka selanjutnya, Allah bahkan sudah berpikir matang jauh ke depan untuk perjalanan mereka ke Kanaan, yang tentu menempuh berbagai macam risiko. Ini yang saya mau katakan, Allah itu bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya melindungi kita, tapi juga memikirkan bahkan ke masa depan kita pun. Allah ini selalu memikirkannya. Karena itu benar kata firman Allah, kita tidak perlu khawatir untuk hari esok, karena Dia ada di masa lampau, di masa kini, dan di masa depan kita. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita.
Haleluya. Bahkan luar biasa di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Emerald. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiap awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiap api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiap awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiap api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan Tuhan memakai Musa untuk memimpin mereka, sekalipun nanti kita melihat bahwa perjalanan itu menghadapi berbagai macam kendala. Oleh karena mereka apa? Oleh karena umat Israel sudah tidak konsisten lagi untuk taat kepada Tuhan dan kepada Musa, pemimpin mereka. Karena itu kita belajar satu hal, bahwa kita harus belajar untuk konsisten dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dan konsisten juga dalam ketaatan kita kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang dipakai oleh Allah sebagai wakilnya untuk maksudnya yang baik, termasuk kepada pemerintah yang sebagai perpanjangan tangan Allah juga untuk kebaikan dan kesejahteraan kita. Karena itu saya mendorong kita sebagai orang-orang percaya, mari kita bersama-sama belajar untuk hal yang hari ini kita pelajari. Ketaatan kepada Tuhan dan pemimpin akan menyelamatkan kita. Karena itu mari kita belajar ketaatan kita kepada Allah, kepada Tuhan harus sungguh-sungguh, dan ketaatan kita kepada para pemimpin rohani kita dan kepada pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk kebaikan kita pun kita taati. Karena itu mari sebagai orang Kristen, khususnya sebagai pengikut Yesus, di masa COVID-19 ini, kita prioritaskan ketaatan kita kepada Tuhan utama sekali, dan kepada pemimpin atau pemerintah yang dipakai Tuhan untuk keselamatan kita. Saya mengucapkan kepada kita di akhir khotbah saya ini, selamat taat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang dan berbicara kepada kami. Kiranya kami sekalian boleh menerima firman ini dan mentaati, mempraktekannya. Apa yang kami mengerti, apa yang kami tahu, itu yang kami lakukan. Dan apa yang kami lakukan akan menjadi wujud daripada ketaatan kami. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepada Engkau. Prioritas utama kami di COVID-19 ini adalah ketaatan yang penuh kepada Engkau Tuhan kami. Dan juga kami terus untuk taat kepada para pemimpin dan pemerintah yang ada di atas kami, yang bekerja untuk kebaikan kami di COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus disadarkan dan diingatkan bahwa memberi bagi pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Allah tidak pernah kekurangan ketika kita tidak memberi. Tapi ketika Allah memberi kepercayaan kepada kita untuk memberi bagi pekerjaan, sekali lagi untuk kehormatan bagi kita. Lebih utama lagi, kita terus memberi hidup kita untuk dipakai oleh Dia untuk memuliakan namanya sebagai persembahan yang hidup baginya. Haleluya.
persembahan kita akan kita masukkan dalam amplop dan juga dapat dikirimkan di dalam rekening yang terdapat di layar di mana sekarang kita lihat. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan kita. Dimanapun kita berada, jika ada pergumulanmu, arahkan tangan kita ke arah daripada layar di mana kita sekarang ini sedang melihat acara ini. Arahkan tangan kita, katakan, Tuhan, saya berserah diri kepada Engkau dalam berbagai macam pergumulan yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Tuhan, saya percaya tangan saya yang terangkat. Tuhan, Engkau turun tangan untuk menolong saya secara pribadi. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang tangannya terangkat di hadapan-Mu. Lihat mereka, Tuhan, dan Tuhan, dengan segala kemurahan-Mu, Engkau menjamah dan melawat mereka. Tangan-Mu yang penuh kasih akan Engkau curahkan untuk menolong mereka, memberkati mereka yang kekurangan, menyembuhkan mereka yang sakit, menghiburkan mereka yang susah hatinya, menolong mereka dalam jeritan-jeritan hari-hari hidup mereka, dan memberikan kepada mereka jalan keluar ketika mereka sedang dalam keadaan buntu jalan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Kami berdoa kiranya pemulihan dari Allah akan mereka alami, termasuk kehidupan mereka secara rohani. Allah topang mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia, di dalam nama Tuhan Yesus jamah. Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena Roh Kudus-Mu akan bekerja untuk menopang, menguatkan setiap kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Silakan turunkan tangan. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya bahwa pergumulan daripada kota kami, pergumulan daripada bangsa kami, pergumulan daripada negara-negara di belahan dunia hari-hari ini adalah COVID-19. Kami memohon bukan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau, Tuhan, mengampuni apabila Engkau mendapati bahwa ada ketidaktaatan kepada-Mu sehingga berakibat buruk bagi keadaan daripada bangsa, daripada negara-negara yang ada, tetapi juga bagi semua kami. Engkau membawa kami untuk mencari Engkau, untuk mengutamakan, memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali berbalik datang kepada Engkau dan menerima belas kasihan daripada-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan, semua hal yang terjadi hari-hari ini membawa kami semakin mendekatkan diri dan semakin dekat mengenalkan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau bukan penyebab daripada semuanya ini, tapi Engkau membawa kami untuk bisa lebih memahami semua maksud-maksud yang terjadi ini,
untuk kami mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan kekuatan daripada diri kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan yang kami jalani. Tuhan, berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang kami lakukan, dan biarlah Allah dipermuliakan di dalamnya. Persembahan yang kami persembahkan, terimalah sebagai persembahan yang harum yang berkenan kepada Engkau, dan Tuhan memberkati sumbernya kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam dan melalui nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biar Allah terus menjamah hidup kita. Dia akan jadikan menjadi baru. Yesus jamah sedang hidupku, dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu, semua telah berubah dan aku tahu, Yesus jamah ku jadi baru. Dalam keadaan berdiri kita memujikan pujian ini lagi. Yesus jamah senang dan bidamai di hatiku, dan bidamai di hatiku. Mengadakan tangan kita di hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Disilakan duduk. Ambillah waktu untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.